Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, ya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dan mudah-mudahan di dalam pembelajaran diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Halo. Bagaimana kabarmu anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terlebih dahulu, jadi anak-anakku, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini, saya absen ya. Humaira, Hadir. Aulia, Hadir. Rafa, Hadir. Rafi, Hadir. Wanita, Vika, Hadir. Syah, Hadir. Talita, Hadir. Zainab. Hadir. Anak-anakku, sebelum pembelajaran atau sebelum mendengarkan keterangan Ustaz, mari kita berdiri dulu untuk tepuk-tepuk semangat. Biar semangat di dalam belajar, semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik dan lebih terang. Silakan anakku semua berdiri. Jadi dengan tepuk semangat, maka semangat pula di dalam belajar. Tepuk semangat. Sekali lagi, ada yang masih belum semangat. Mungkin teman yang di belakang. Halo. Ya. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anakku semua. Coba duduk kembali. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anakku semua berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah
Syahbaz yang mana pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan tentang norma dan adat istiadat. Ya, apa itu namanya adat? Apa itu yang disebut dengan adat? Apa itu yang disebut dengan norma? Dan apa itu yang disebut dengan adat istiadat? Nah, metode dalam pembelajaran kali ini Ustadz menggunakan PBL dan PGBL. Nah, simak video tentang pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang norma dan adat istiadat daerah. Silakan disimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah. Ustaz akan bertanya keadaan anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kembali lagi bersama Ustadz Saiful Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleh, mari kita belajar semangat dan mulai masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, di video kali ini Ustadz Saiful akan menjelaskan tentang norma dalam adat istiadat daerah. Ayo, siapa sih anak-anakku yang tidak sabar belajar bersama tentang norma dan adat istiadat daerah? Dan simaklah videonya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pemahaman serta bisa dapat mengingat. Baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di sini Ustadz Saiful Islam akan menjelaskan tentang apa itu norma dan apa itu adat istiadat. Norma adalah aturan yang mengatur tentang perilaku kehidupan manusia, sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan mulai turun-temurun yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa sih pentingnya norma? Nah, dengan adanya norma, kehidupan masyarakat akan berfungsi lebih baik dan harmonis. Serta dengan adanya norma, kita dapat mengatur perilaku, menjaga ketertiban, dan membangun
kita bersama. Contohnya adat istiadat adalah memberi salam ketika masuk kelas, memberi salam kepada orang tua, serta memakai pakaian adat ketika upacara adat. Wahai anak-anakku yang soleh dan soleh, perlu diketahui bahwa norma itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, norma hukum. Yang kedua, norma sosial. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat adalah norma adat. Yang pertama adalah norma hukum. Jadi norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta memiliki sanksi hukum. Contohnya hukum lalu lintas seperti melanggar lalu lintas, dan hukum pidana seperti mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah norma sosial, yaitu yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat yang sudah disepakati dan memiliki nilai-nilai sosial. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah norma agama yang mengatur perilaku masyarakat berdasarkan ajaran agama yang dianut. Contohnya berpuasa, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah norma adat istiadat, yaitu aturan atau kebiasaan yang sudah diwariskan kepada generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok, seperti upacara adat, etika dan sopan santun, serta nilai-nilai budaya. Nah, kesimpulannya dari apa yang kita dengarkan bahwa ada istiadat adalah jati diri bangsa. Mari kita jaga, mari kita lestarikan adat istiadat bangsa kita bersama. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, gimana? Menyenangkan tidak? Paham tidak apa yang Ustaz jelaskan tadi? Kalau sudah paham, mari kita tutup video kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Setelah menyimak video keterangan tadi tentang norma dan adat istiadat daerah, apa yang bisa kalian pahami dan apa yang bisa kalian simak? Apa itu norma, apa itu adat istiadat? Nah, oleh sebab itu Ustadz mau nanya, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan norma? Siapa? Norma adalah
Ya. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Boleh tepuk tangan. Jadi norma itu adalah yang mengatur perilaku manusia menjadi lebih baik. Ya. Sedangkan adat istiadat adalah kegiatan rutinan, kegiatan dari turun temurun yang menjadi bagian dari masyarakat. Ya, contohnya apa? Salam ketika berjumpa dengan orang tua, itu sudah menjadi tradisi dari sejak dulu. Membentuk 3 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 di sini diketuai oleh Ananda Humairah. Kelompok 2 diketuai oleh Ananda Konita. Sedangkan kelompok 3 akan diketuai oleh Ananda Vika. Kalian mempunyai tugas proyek, yaitu menggambar norma agama, norma hukum, dan norma adat. Nah, ini sudah ada, ya. Ini sudah ada contohnya, ya. Ini norma hukum, gambarnya seperti ini. Norma agama, gambarnya seperti ini. Dapatkan lembar kertas untuk bisa menggambar norma yang ada. Ustaz sudah ada contohnya ini, ya. Jadi kalian setiap kelompok menggambar satu norma. Paham? Paham. Nah, mulai bekerja mulai dari sekarang. Sambil menggambar, sambil juga mengisi lembar soal, ya. Ada yang menggambar, ada yang mengerjakan soal yang Ustaz tadi terangkan sampai di mana pengetahuan, sampai di mana kalian bisa mengingat apa itu norma dan adat istiadat. Nah, sambil mengerjakan pekerjaan gambar itu, Ustaz akan memberikan lembar soal. Ada yang mengerjakan soal, ada yang menggambar. Oke. Tulis nama kelompok. Ini kelompok 1 membuat poster nabe norma agama. Presentasi apa ini? Iman Bertakwa adalah kunci kehidupan akhirat. bagus. Ini bagus temanya ini. Tapi ini gambarnya harus diperjelas lagi nih, ya. Ya, bagus. Ini norma agama. Ini temanya apa ini? Temanya norma. Jadi presentasinya adalah taat hukum masyarakat. Bagus. Nah, ini harus lebih baik lagi gambarnya ini. Ini dihitam lagi, ya. Ini lagi. Kan, nah, bagus. Nah, ini
kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 membuat proyek poster apa? Norma dan istiadat. Nah, presentasinya apa ini? Adat istiadat yang berharga bagus. Nah, ini ya harus lebih bagus. Ini bagus sudah membuat ini. Ketua kelompoknya siapa ini? Kita. Ya, bagus. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang norma agama. Iman dan adalah kunci kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan norma hukum taat hukum aman masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan adat istiadat warisan budaya yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inti daripada pembelajaran pada pagi hari ini adalah seseorang harus melaksanakan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena tanpa mereka melakukan norma, tanpa melaksanakan, mengamalkan norma, maka kehidupan masyarakat tidak akan tertib. Nah, dengan adanya norma, maka masyarakat akan menjadi aman, tertib, nyaman, dan lain sebagainya. Sehingganya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi kehidupan yang rukun, kehidupan yang tertib. Oleh sebab itu, mari kita jaga norma dan adat istiadat daerah kita masing-masing. Apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan, untuk menjaga norma dan menjaga ketertiban, menjaga kesopanan, menjaga kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Inti daripada itu adalah di mana saja Anda berada, maka kalian harus mengikuti aturan. Dalam pembelajaran ini kita sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya besok kalian harus mengerjakan PR, ya. Mengerjakan PR halaman 27, ya. Halaman 27. Nah, pesan dari Ustaz, kalian harus selalu belajar dan belajar untuk menggali masa depan yang lebih baik. Rabbana
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi